Pada saat ini, kami akan menjelaskan beberapa hal mengenai vandalisme. Kami memilih permasalahan tersebut karena vandalisme sendiri sering terjadi di sekitaran lingkungan sekolah kami. Oleh karena itu, kami ingin menganalisis apa yang menjadi penyebab sehingga banyak sekali anak-anak sekolahan yang melakukan vandalisme dan apa solusi yang harus dilakukan untuk memberantas masalah-masalah seperti ini. Jadi penyebab masalah di vandalisme itu bisa dilihat dari bidang pendidikan itu kenakalan remaja dari pergaulan yang buruk atau juga kurangnya ekspresi dan kurangnya edukasi moral dan edukasi terhadap etis. Dan dalam bidang psikologis itu bisa dilihat dari akumulasi stres terhadap suatu tempat yang menyebabkan orang frustasi dan kerugian ekonomi karena biaya perbaikan, penurunan keindahan lingkungan dan citra suatu tempat, mengganggu layanan publik, menurunkan nilai pariwisata, merusak lingkungan, hingga dapat memicu pintu gerbang bagi kejahatan yang lebih serius, serta rasa tidak aman dari masyarakat. Saya melihat kejadian itu di depan God Bless, gedung-gedung God Bless, dan saya melihat itu pada awal tahun baru 2025. Saya melihat ada beberapa orang memakai hoodie dan masker, kemudian mengeluarkan piloks dan mencoret di dinding gedung itu. Saya tidak mengenali pelaku tersebut, dan saya juga tidak tahu apa motif mereka melakukan hal itu. Tetapi saat saya melihatnya, mereka menulis nama-nama orang, mungkin itu nama mereka. Saya tidak mengeluarkan reaksi apapun, saya hanya diam dan melihat saja apa yang mereka lakukan. Saya melihat itu, saya tidak memberitahu kepada pihak berwenang manapun. Harapan saya sebagai orang tua bagi anak-anak yang melakukan, yang memang itu tanggung jawab bersama guru di sekolah, tapi juga yang pertama adalah tanggung jawab orang tua dan lingkungan sekitarnya. Bagaimana kita mengarahkan anak-anak yang mengungkapkan kekesalan, kekecewaan dengan hal-hal yang tidak baik yang seperti yang mereka lakukan, tetapi mengubah karakter mereka. Bagaimana mengungkapkan kekecewaan, mengungkapkan kekesalan, mengungkapkan isi hati mereka dengan melakukan hal-hal yang berkenan, hal-hal yang baik, dan kiranya bersama-sama dengan orang tua, bersama-sama dengan guru dan lingkungan, kita boleh membangun karakter anak-anak kita untuk ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Yang terjadi di wilayah ini. Vandalisme itu merupakan tindakan merusak, mencoret-coret atau menghancurkan properti publik dan pribadi yang merugikan masyarakat, contohnya pagar-pagar, tembok-tembok rumah pribadi, tembok-tembok publik lainnya. Dan vandalisme dianggap sebagai tindakan negatif sebagian kalangan, melihatnya sebagai bentuk ekspresi sosial yang kontroversial. Seperti grafiti politik secara umum, vandalisme menimbulkan dampak negatif pada aspek sosial, ekonomi dan lingkungan, seperti merusak keindahan, menimbulkan kerugian finansial, serta menciptakan rasa tidak aman. Seberapa sering kejadian seperti ini terjadi di lingkungan Anda? Kalau terjadi di lingkungan itu baru sekarang dapat lihat ini di sekolah, dekat sekolah itu. Apa langkah? Itu karena ulah dari seseorang yang tidak bertanggung jawab, seseorang atau dua orang yang tidak bertanggung jawab. Apa langkah konkret yang telah atau akan diambil oleh pihak lingkungan untuk mencegah kejadian seperti ini? Mengajak warga untuk
kejadian yang banyak kali yang dilakukan oleh anak-anak sekolah atau yang baru akan lulus, anak sekolah yang baru akan lulus. Apakah ada sistem keamanan atau pengawasan yang diterapkan di lingkungan? Karena di sini jarang terjadi, itu belum ada tindakan. Maka kami dari kalangan pemerintah mengambil langkah untuk bersama mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan. Bagaimana Anda melibatkan warga dalam menjaga keamanan lingkungan? Melibatkan warga untuk menjaga lingkungan itu ya mengambil hati mereka agar supaya bisa bersama-sama untuk menjaga lingkungan kita bersama. Nah, berdasarkan dari hasil wawancara ketiga orang tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa pencegahan vandalisme dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan lingkungan seperti pemasangan CCTV dan penambahan lampu di area yang gelap. Kerjasama antar warga, pemilik gedung, dan pihak RT juga diperlukan agar keamanan lingkungan lebih terjaga. Selain itu, edukasi terhadap remaja mengenai dampak dan konsekuensi vandalisme penting dilakukan agar mereka memiliki kesadaran untuk menjaga fasilitas umum dan juga pribadi. Jika tindakan vandalisme tetap terjadi, warga dianjurkan segera melaporkan kepada pihak berwenang.